Jemaah haji mulai bertolak ke Tanah Suci. Seorang pria di Samarinda tewas ditembak di tempat hiburan malam. Debut Marcelino di Oxford. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 6 Mei 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mengawali berita pagi ini di Kompas Kalsel, Saudara. Kementerian Agama Kota Balikpapan lepas jemaah calon haji kloter 1 Kota Balikpapan. Total jemaah calon haji asal Kota Balikpapan yang berangkat tahun ini sebanyak 521 jemaah calon haji. Kementerian Agama Kota Balikpapan melepas jemaah calon haji kelompok terbang 1 Kota Balikpapan. Dari total kuota jemaah calon haji 2025 sebanyak 532. Yang bisa berangkat tahun ini hanya sebanyak 521 jemaah. Hal ini dikarenakan jemaah calon haji belum melunasi biaya haji dengan berbagai alasan, mulai soal ekonomi, sakit, hingga pendamping lansia yang belum memenuhi syarat. Selain itu, 1 jemaah calon haji yang juga ditunda keberangkatannya di kloter 1 dikarenakan alami sakit cacar dan harus diisolasi selama 15 hari dan akan diikutkan ke kloter 6. Jadi dari 532 jamaah, ada 11 jamaah yang tidak bukan gagal berangkat. Artinya mereka tidak melakukan pelunasan. Melakukan pelunasan macam-macam. Ada yang mungkin karena mereka sakit, ada mungkin mereka artinya karena lansia perlu pendampingnya mungkin masih belum memenuhi syarat, dan yang selebihnya mereka yang tidak memang kondisi ekonomi keuangan yang memang belum bisa untuk tahun ini melakukan pelunasan. Wali Kota Balikpapan imbau calon haji agar menjaga kesehatan dan fokus ibadah serta bisa saling peduli. Saya mengucapkan selamat para calon jamaah haji. Pesan saya pertama untuk keberangkatan kita bersama, jaga kesehatan kita, itu yang paling penting. Dan kemudian insya Allah berangkat, karena kita ini rombongan, saya selalu berpesan kepada calon jamaah haji, jaga kekompakan kita saling bahu-membahu dan kita saling peduli sesama para calon jamaah haji. Nah, itu yang saya tekankan, karena di sana kita berkumpul dengan semua banyak orang dan dari berbagai negara. Nah, kita apalagi yang belum pernah ke sana, ya tetap ikutin prosedural, ikutin kata petugas haji, sehingga ibadah-ibadah ritual kita itu tidak ada yang terlewatkan. Para jemaah calon haji yang telah sampai di embarkasi diharapkan memaksimalkan istirahat sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak 419 calon jemaah haji kloter pertama asal Banjarmasin telah memasuki asrama haji embarkasi Banjarmasin. Mereka menuju Tanah Suci pada Senin sore melalui Bandara Syamsuddinor untuk transit di Jakarta sebelum digabungkan dengan jemaah dari daerah lain menuju Mekah.
Sebanyak 419 calon jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin sudah memasuki asrama haji pada Minggu sore untuk mengikuti rangkaian pembinaan dan pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebanyak 22 orang merupakan jemaah lansia dan 5 diantaranya terkategori uzur dan berisiko tinggi, sehingga akan mendapatkan pelayanan khusus selama perjalanan. Mereka akan dikawal oleh tim petugas yang terdiri dari pembimbing ibadah, dokter, perawat, serta petugas kloter. Untuk pelayanan lansia itu ibadahnya beda. Beda. Yang membedakan apa, Pak? Jadi gini, kalau yang sehat-sehat kan dilepas. Misalnya pelaksanaan umrah wajib. Umrah wajib ini yang pertama melaksanakan adalah jamaah yang sehat-sehat, termasuk petugas semuanya. Setelah selesai melaksanakan umrah wajib, mereka nanti memberikan pengawalan kepada yang lansia. Lansia ini nanti yang 5 orang dikawal oleh petugas-petugas yang ada 4 orang. Termasuk nanti ketua rombongannya sama ketua regunya. Rasa syukur diungkapkan Tamarji, salah satu calon jemaah haji asal Banjarmasin yang berangkat bersama istrinya tahun ini. Daftar itu syaratnya kan 25.500.000. Oh, pas ada uang itu sampean optimis saja. Yakin aja sampai. Sambil berapa tahun itu sambil nabung kan sedikit-sedikit untuk berangkat ini. Itu dikumpulkan dari hasil membetulin dinamo itu, Pak. Tamarji mengaku mendaftar sejak tahun 2011 dan uang haji yang ia kumpulkan berasal dari jerih payahnya membuka usaha bengkel dinamo. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan fasilitas penginapan khusus bertaraf hotel bintang 3 bagi calon jemaah haji. Selain memberi kemudahan dan kenyamanan, penginapan ini juga sebagai simulasi para jemaah saat menghadapi situasi di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, mengecek penginapan khusus para calon jemaah haji yang dibangun representatif bertaraf hotel bintang 3 di Asrama Haji Kalimantan Barat. Muhajirin Yanis bilang penginapan ini dibangun secara maksimal dan sengaja dibuat hampir sama dengan penginapan di Tanah Suci yang dilengkapi fasilitas memadai, agar para calon jemaah haji teredukasi dan lebih siap menghadapi situasi di Tanah Suci. Penginapan ini dapat menampung 1 kloter jemaah haji, sekitar 445 orang, dan masih akan dibenahi kembali agar dapat menampung seluruh jemaah dan petugas haji. Perlu kita terus beri sosialisasi bagaimana pemanfaatan gedung asrama. Gedung asrama haji ini insya Allah polanya ini nanti sama dengan di Tanah Suci, karena kita juga sudah memiliki lift, sehingga dengan masuk asrama teredukasi mereka dari sini bagaimana menggunakan lift. Begitu juga masuk ke kamar menggunakan kartu, sehingga di sana juga jamaah kita tidak ada kesulitan karena di sana juga pakai lift, pakai kartu. Tak hanya penginapan yang nyaman dan memadai, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga akan mensubsidi konsumsi serta biaya keberangkatan dan kepulangan dari Pontianak, Batam, Pontianak menggunakan APBD. Untuk pemberangkatan haji di tahun 2025 ini, baik di saat pemberangkatan yaitu di asrama haji maupun nanti saat pemulangan, alhamdulillah ditampung lewat APBD. Demikian juga dengan transport lokal ya. Dalam hal ini artinya untuk transport darat. Selain persiapan penginapan, konsumsi dan biaya keberangkatan, berbagai persiapan lainnya juga telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, seperti simulasi bus hingga keamanan dan penentuan posko kesehatan. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Akan hadir informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria di Samarinda tewas ditembak orang tidak dikenal di tempat hiburan. Selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal. Korban tewas di tempat usai pelaku menembak korban saat keluar dari tempat hiburan malam. Inilah rekaman milik warga saat mengevakuasi seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur yang ditembak oleh orang tidak dikenal OTK di sebuah tempat hiburan malam. Peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari, pukul 4.30 di Jalan Imam Bonjol. Korban saat itu bersama 5 rekannya yang baru saja keluar dari tempat hiburan malam. Tiba-tiba pelaku yang sudah menunggu menembak korban. Dari hasil pemeriksaan forensik, ditemukan 5 bekas tembakan. 3 proyektil bersarang di tubuh korban, dan 2 proyektil lainnya ditemukan di lokasi kejadian. Diduga pelaku menggunakan senjata rakitan dengan kaliber berukuran 9 mm. Benar, tadi pagi jam 04.30 subuh, hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, di depan tempat hiburan malam Kron, yaitu sekitar 10 meter dari pintu masuk gerbang THM tersebut, telah terjadi peristiwa penembakan. Peristiwa penembakan yang mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia. Dari otopsi sudah dilaksanakan dan sudah selesai tadi sore sekitar jam 16.30. Memang kita temukan ada 5 bekas luka tembakan. Ada 5 bekas luka tembakan yang bersarang di dada itu ada 2, kemudian di bagian perut ada 1, kemudian di bagian belakang ada 2. Korban berinisial Dede meninggal di tempat saat kejadian, dan polisi masih mendalami kasus ini. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang wisatawan perempuan asal Cina yang hilang saat menyelam di perairan Pulau Kakaban, Maratua ditemukan tewas. Jasadnya ditemukan di kedalaman 80 meter. Zhang Xiaohan, turis asal Cina berusia 30 tahun, dikabarkan hilang saat menyelam di perairan Pulau Kakaban, Maratua, Berau, Kalimantan Timur pada hari Jumat. Jasad Zhang kemudian ditemukan tim SAR gabungan pada Sabtu sore. Sebelumnya korban dan rekannya sedang liburan dan membuat konten video di media sosial. Saat menyelam, kameranya terjatuh di dasar laut. Korban kemudian nekat menyelam untuk mencari kameranya. Padahal arus bawah laut sangat deras. Korban sempat dilarang, namun tetap nekat. Diduga korban terseret arus bawah laut dan akhirnya tenggelam. Pada Sabtu siang, korban terlihat di dasar laut di kedalaman 80 meter. Pencarian terhadap 1 orang warga negara asing atas nama Zhang Xiaohan, perempuan umur 30 tahun yang kemarin pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 mengalami insiden pada saat menyelam di perairan Pulau Kakaban atau tepatnya di titik penyelaman Kelapa II. Alhamdulillah proses evakuasi berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada kendala yang berarti.
Jasad korban dibawa ke RSUD Abdul Rifai, Tanjung Redep menggunakan speedboat untuk diotopsi. Rencananya jasad Zhang Xiaohan akan dipulangkan ke negara asalnya. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Informasi lainnya, Saudara, aksi perundungan pelajar kembali terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi ini direkam secara live di sosial media. Sabar. Itu Alin. Iya. Aksi perundungan dan kekerasan terjadi di kawasan Loajanan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Kami menyamarkan identitas pelaku dan korban lantaran mengandung unsur kekerasan dan masih di bawah umur. Video kekerasan oleh sekelompok pelajar ini dilakukan terhadap siswa SD yang masih berusia 12 tahun dan ditayangkan secara live di media sosial. Polisi mengamankan 9 orang yang diduga terlibat dan semuanya pelajar SMP. Semua yang ada di dalam video itu sudah kita amankan, sekarang ini masih dalam pemeriksaan. Ya. Jadi, dan si korban dicek tadi ke rumah sakit oleh Kanit Reskrim dengan unit Reskrim. Sekarang korban sudah pulang ke rumah. Ya. Jumlah yang kita bukan diamankan ya karena masih anak-anak nih. Jumlah yang kita minta keterangan sampai saat ini ada sejumlah 9 orang. Korban mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuhnya dan orang tua korban pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian. Saya keberatan, tapi untuk sekarang di saya ini cuma kesembuhan anak saya dulu gitu lah. Baik. Gimana? Tapi ya masalah hukumnya saya serahkan ke pihak kepolisian. Masih kelas 6 SD. Iya. Masalahnya apa Pak? Bisa diceritakan? Kalau masalah anak ini sih enggak seperti apa, enggak ada gitu ya. Soalnya anak itu jarang keluar. Soalnya anak ini dijemput langsung dibawa gitu nah. Anak ini dikirim mau kemana? Kini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat aksi perundungan dan tindak kekerasan yang dialaminya. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Akan hadir informasi lainnya setelah jeda berikut, Saudara. Debut Marcelino di Oxford. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Sentra olahan ikan sepat kering di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, jadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Dengan pengolahan tradisional, ikan sepat kering dari Sungai Rangas kini semakin dicari untuk pasar lokal hingga luar daerah. Di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, belasan warga setiap hari disibukkan dengan menjemur ikan sepat di bawah terik matahari untuk dikeringkan secara alami. Ikan sepat kering dari desa ini memiliki cita rasa gurih dan teksturnya saat digoreng, menjadi primadona untuk konsumsi harian maupun oleh-oleh. Dalam kondisi cuaca cerah, setiap perajin dapat menghasilkan hingga 50 kg ikan sepat kering per hari. Dengan harga jual Rp40.000 per kilogram, perajin mengaku lebih untung dibanding menjual ikan sepat basah yang hanya Rp10.000 per kilogram. Dalam sehari, rata-rata perajin bisa meraup pendapatan hingga Rp800.000 dengan penjualan ikan sepat kering sebanyak 20 kilogram. Kilonya rata-ratanya bisa 20 kilonya, ada yang 10 kilo aja.
Untuk bahan bakunya apa aja untuk supaya asin ini? Garam dan air aja. Setelah itu Direndam. baru dikeringkan seperti ini. Ya. Martapura Barat sendiri telah lama dikenal sebagai sentra olahan ikan sepat kering di Kabupaten Banjar. Produksi ikan sepat kering di desa Sungai Rangas dalam sehari bahkan bisa habis terjual lebih dari 100 kg. Kan sampai setahun anunya. Tiap hari ada yang ngambil Dan sehari berapa tuh biasanya menghabiskannya? Yang kumpul seluruhnya sini sepikul lebih. Sepikul. Oh, ini Seluruh warga sini nih, di wilayah sini. Dengan produksi yang terus meningkat, sentra olahan ikan sepat kering ini tak hanya melanggengkan tradisi kuliner Banjar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga setempat. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dari berita olahraga, Saudara, penggawa Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand melakoni debut di divisi Championship bersama Oxford United. Pesepak bola 20 tahun ini main sebagai pengganti saat Oxford United menahan imbang Swansea City 3-3. Marcelino masuk di menit 77, menggantikan kompatriotnya di Timnas Indonesia oleh Romeni yang bermain sejak awal laga. Menurut catatan SofaScore, Marcelino berhasil melakukan 7 sentuhan, mengirim 5 umpan dengan akurasi sempurna, memenangkan 2 duel darat, dan mencatatkan 1 tackle. Laga melawan Swansea City menjadi laga kelima bagi Marcelino, usai berseragam Oxford yang bermain di kasta kedua Liga Inggris. Sebelumnya gelandang skuad Garuda ini hanya menjadi penghias bangku cadangan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.